Selamat datang di channel Korota Kawatashi Nolamaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTK, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-962 ini, saya akan menceritakan ya, perjalanan saya dari pertama YouTube, dari pertama membuat akun ya, sampai gaji pertama dari YouTube. Nah, ini mungkin beda dengan yang lainnya. Kalau yang lain itu paling cuma berapa bulan itu sudah bisa dapat gaji. Kalau saya itu, waduh, lama, perjuangan berat. Nah, yang pertama, saya mulai itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 itu saya membuat akun YouTube. Nah, tujuan awal saya itu bukan untuk jadi YouTuber, tetapi saya mau menyimpan data-data penting. Video-video penting itu mau saya simpan biar tidak rusak atau tidak hilang. Nah, tujuan pertama itu seperti itu. Nah, kemudian pada hari itu juga saya itu upload video. Saya upload video ya. Jadi sama yang seperti saya bilang tadi itu untuk menyimpan video-video penting. Jadi waktu itu saya tuh belum tahu tentang jadi YouTuber itu bisa dapat uang itu belum tahu sama sekali. Nah, setelah itu ya 4,5 tahun saya meninggalkan channel itu. Jadi tidak saya urus sama sekali. Channelnya tidak saya urus sama sekali karena belum kepikiran itu yang mengenai dapat uang dari YouTube, itu belum kepikiran sama sekali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 saya mencari-cari informasi gitu bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube. Nah, ketika saya mencari-cari itu ya, saya cari-carinya itu ya di YouTube gitu. Itu ternyata banyak yang memberitahu gitu, yang masih memberikan tutorial itu cara dapat uang dari YouTube. Nah, setelah tahu ternyata caranya itu mudah. Caranya ternyata mudah. Waktu itu ya, waktu 2017 itu caranya itu mudah. Ya karena mudah, saya langsung ingin jadi YouTuber. Tapi pada waktu itu saya itu tidak punya kamera, juga tidak punya video. Nah, kemudian dua hari kemudian ya, hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 saya upload video kedua. Jadi video pertama tahun 2013, video kedua saya upload di tahun 2017. Nah, ini merupakan video pertama saya dalam berjuang sebagai YouTuber. Nah, videonya itu masih video asal-asalan, itu sebenarnya bukan video milik saya tuh, tapi video milik teman. Jadi ada teman saya tuh pernah punya video, dan videonya itu saya menyimpan video itu, ternyata saya tuh menyimpan video itu gitu. Nah, video itu saya upload. Jadi karena belum punya kamera ya, video itu saya upload. Nah, waktu itu saya tuh upload video dari teman, dan video berupa itu slideshow gitu aja. Jadi nggak punya kamera, nggak ada apa-apa. Nah, kemudian hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 saya memutuskan untuk memilih tema yang pertama, yaitu tema matematika. Nah, kemudian pada Minggu 16 Juli 2017 saya memilih tema kedua, itu temanya tentang YouTube. Jadi saya tuh membahas dua itu. Dulu awalnya hanya membahas dua itu saja. Nah, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 ini saya berjuang dari Juli sampai Agustus ya. Ini hanya perjuangan 1 bulan 12 hari atau 43 hari. Ya, 43 hari ya, 1 bulannya soalnya itu 31 hari. Jadi ini saya berjuang 43 hari untuk mencapai syarat monetisasi. Nah, syarat monetisasi waktu itu hanya 10.000 penayangan atau 10.000 view. Jadi untuk mencapai ini itu sebenarnya mudah ya. Nah, akhirnya saya tanggal itu tercapai, Jumat 18 Agustus 2017 saya peninjauan hari pertama. Nah, peninjauannya itu butuh waktu itu tanggal 21 Agustus ya, Senin 21 Agustus 2017 saya itu sudah berhasil monetisasi.
Jadi peninjauannya itu hanya 2 hari lebih beberapa jam, tidak sampai 3 hari. Mungkin dari 18 sampai 21 kalau dihitung itu memang 3 hari gitu. Tapi kenyataannya itu hanya 2 hari lebih beberapa jam, belum sampai 3 kali 24 jam itu sudah berhasil monetisasi. Nah, seminggu kemudian ya, tanggal 28 Agustus, Senin 28 Agustus 2017, saya terkena penangguhan. Nah, penangguhannya ini karena traffic tidak valid. Jadi menonton iklan saya sendiri. Ini namanya traffic tidak valid. Kalau teman-teman tidak tahu ya, traffic tidak valid itu nama lainnya. Saya terkena traffic tidak valid. Kemudian monetisasi saya itu dicabut selama 30 hari. Tapi kenyataannya setelah saya hitung itu, setelah 30 hari itu monetisasi saya belum kembali. Hari berikutnya, hari ke-31, saya itu mengajukan permohonan apa gitu yang menjelaskan kalau saya sudah 30 hari terkena hukuman gitu, hukuman monetisasi dicabut. Nah, nah, akhirnya berhasil monetisasi lagi. Waktu itu ketika monetisasi dicabut itu ikonnya berubah. Yang dulunya berwarna hijau ya, dolarnya itu berwarna hijau, ikon monetisasi atau dolarnya itu berwarna hijau berubah menjadi hitam dicoret. Nah, kemudian pada Jumat 29 September 2017 monetisasi saya itu kembali pulih setelah saya mengajukan banding atau permintaan monetisasi lagi karena saya sudah menyelesaikan masa hukumannya 30 hari. Kemudian pada Minggu 8 Oktober 2017 saya memilih tema CPNS. Temanya saya tambahi ya jadi tema ketiga, tema CPNS. Nah, tapi nanti pada akhirnya tema ini akan menjadi lebih umum lagi. Nah, pada Rabu 21 September 2018 monetisasi saya dinonaktifkan lagi ya, dicabut lagi. Ini untuk kedua kalinya monetisasi saya itu dicabut. Yang pertama karena pelanggaran, yang kedua ini itu karena ada perubahan aturan, ada aturan baru. Yang tadinya itu syarat monetisasi itu hanya 1000 penayangan atau 1000 view, berubah aturan menjadi 4000 jam dan 1000 subscriber. 4000 jam dalam 12 bulan terakhir. Lebih lengkapnya 4000 jam dalam 12 bulan terakhir. Nah, karena ada perubahan aturan itu monetisasi saya itu dicabut. Tapi ya pada waktu itu pemberitahuannya itu bukan Februari, Januari sudah diberitahu, disuruh persiapan gitu, disuruh meningkatkan traffic, tapi saya gagal. Karena itu monetisasi saya dicabut. Kemudian hari Selasa tanggal 16 Oktober saya berhasil mengejar 4000 jam dan 1000 subscriber. Jadi saya mulai peninjauan lagi. Nah, peninjauannya itu pada hari Kamis 13 Desember 2018 monetisasi saya kembali aktif lagi. Jadi peninjauannya lebih lama daripada yang tadi ya. Tadi itu hanya 2 hari beberapa jam. Sekarang sampai 58 hari peninjauannya, itu lama sekali. Bahkan teman-teman yang lain itu ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan itu baru berhasil monetisasi. Itu monetisasinya tuh peninjauannya tuh sungguh benar-benar lama. Kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2019, nah saya itu mengisi metode pembayaran. Jadi mendaftarkan nomor rekening saya itu ke ke Google AdSense, didaftarkan nomor rekening. Nah, pada hari itu juga saya juga meminta PIN Google AdSense. Jadi mengajukan PIN Google AdSense. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bingung, ini mau metode pembayaran dulu ngisi nomor rekening dulu atau pengajuan PIN dulu, itu bebas ya, mau yang mana dulu bebas, yang penting karena syaratnya sama, dapat $10 atau 130.000 rupiah, syaratnya sama.
Jadi kalau sudah tercapai itu mau yang mana dulu bebas. Saya membuatnya di hari yang sama. Kemudian tanggal 6 Mei 2019 saya tuh datang ke bank untuk print itu. Soalnya kan saya nggak tahu. Setelah mengajukan metode pembayaran itu disuruh mengisikan transferan dari YouTube gitu. Transferannya berapa rupiah. Itu harus dimasukkan ke situ, ditulis. Nah, saya nggak tahu. Jadi saya ngeprint itu. Saya print itu di ke bank, saya print. Nah, pada hari itu juga langsung saya masukkan nominal yang ditransfer oleh YouTube. Kemudian hari Kamis pada Kamis 20 Juni 2019 saya minta PIN AdSense yang kedua karena saya nunggu lama itu PIN-nya nggak datang-datang. PIN-nya nggak datang-datang ya. Tidak sampai rumah PIN nggak datang-datang. Nah, saya ngajukan PIN yang kedua untuk kedua kalinya. Itu namanya PIN pengganti. Karena ada PIN asli sama PIN pengganti. PIN awal itu PIN asli, dan PIN pengganti itu nomornya sama, nomor PIN. Nah, pada hari Kamis 4 Juli 2019 saya datang ke kantor pos. Ternyata di kantor pos itu PIN-nya itu belum sampai. Belum ada gitu. Nah, di kantor pos itu saya menemui itu ya, saya ketemu sama di kantor pos untuk pertama itu di kantor pos itu ya, saya ketemunya yang pertama itu saya ketemu dengan security dan juga frontliner kalau nggak salah namanya, atau CS apa namanya entahlah, pokoknya teman-teman yang tahu namanya silahkan bilang, itu berikan komentar yang benar namanya apa, pokoknya itu. Nah, setelah saya ketemu ini security atau satpam itu, saya menanyakan untuk Google AdSense, kemudian saya diarahkan ke sini. Ternyata frontliner itu tidak tahu juga, apa CS-nya itu tidak tahu, dia nelpon ke pihak lain untuk menanyakan. Nah, kemudian pada Jumat 2 Agustus 2019 saya datang lagi ke kantor pos. Nah, saya datangnya itu malam hari. Kalau dulu ini kan yang Kamis ini 4 Juli 2019 saya datangnya itu sore. Ini saya datang sore ya. Nah, tapi untuk yang Jumat 2 Agustus 2019 ini saya datangnya malam hari. Saya datang ke kantor pos dan di kantor pos itu tidak ada satpam. Nah, dari pihak teller ya, pihak kantor pos itu teller itu kalau salah itu namanya teller ya, itu memberikan nomor petugas pengiriman namanya Mas Adi. Jadi itu petugas pengiriman itu namanya apa ya, kurir kayaknya, kurir atau Pak Pos nah itu namanya. Nah, itu diberi nomornya namanya Mas Adi. Nah, setelah saya hubungi ya, ternyata Mas Adi itu beda wilayah. Saya tinggalnya di wilayah, misalkan saya tinggalnya di wilayah A, ternyata Mas Adi itu petugas di wilayah B, jadi nggak nyambung. Ketika saya hubungi itu orangnya bilang saya tidak bertugas di wilayah itu, yang bertugas di wilayah itu namanya Mas Indra. Nah, ini ya pada pukul 19.24 ini ya, saya dapat nomornya Mas Indra dari Mas Adi, itu diberi nomor itu. Nah, kemudian Mas Indranya itu janji besok, soalnya itu kan sudah pulang, sudah malam, ini kan sudah malam, itu sudah pulang di luar jam kerja, itu sudah pulang. Nah, kemudian hari Jumatnya itu saya dapat kabar gembira. Pada tanggal jam 9.40 itu saya mendapat kabar kalau saya dapat 2 PIN Google AdSense. Nah, pada saat ada kabar itu saya tuh tidak membuka HP gitu. Tidak membuka HP. Terus Mas Adi kan di
itu menanyakan mau diambil atau dikirimkan ke rumah. Nah, karena saya sebenarnya itu akan dikirim ke rumah gitu, tapi saya tidak setuju. Saya lebih memilih datang ke kantor pos. Saya memilih ke kantor pos gitu karena ini, kalau buat saya ini barang yang sangat penting. Saya ingin dapatkan segera. Saya datang ke kantor pos. Itu pada hari Sabtu itu saya datang ke kantor pos pada pukul 17.29. Ini 17.29 ini ya, sekitar setengah 6 saya baru buka HP, kemudian baru tahu kalau dapat PIN. Kemudian jam 18.45 itu saya ngambil PIN ke kantor pos, dan saya langsung dapat 2 PIN Google AdSense. Yang pertama itu dari pos Indonesia, yang kedua dari pos Vietnam. Nah, kemudian hari Minggunya 4 Agustus 2019 saya verifikasi alamat. Jadi nomor PIN ini saya masukkan. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat PIN juga, itu silakan dicek. Itu nomor PIN itu selalu sama. Nomor PIN itu sama. Walaupun 2, itu nomor PIN-nya itu sama. Jadi masukkan aja salah satu, dicek salah satu. Saya cek dua-duanya ternyata memang sama. Saya masukkan. Nah, kemudian Juni 2019 sampai awal Agustus 2020, nah ini saya mengalami masalah yang berat. Jadi kenapa pendapatan saya nggak cair-cair ya? Itu karena hampir tiap bulan itu pendapatan saya hangus itu. Hangus terus gitu. Dan banyak orang bilang solusinya begini, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi untuk pendapatan di AdSense itu utuh, nggak akan hilang, tapi yang di analitik itu hangus terus. Biasanya hangusnya itu antara tanggal 1 sampai 9, dan di awal-awal itu setiap tanggal 9 atau tanggal 4 itu selalu hangus. Nah, tapi ya ada yang bilang itu nggak hangus, ada yang bilang apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya itu teorinya salah semua. Nah, perkiraan saya sampai saat ini itu hangusnya itu karena serangan, karena dihack. Ada hacker gitu. Perkiraan saya itu akan terkena serangan, kena hacker. Nah, kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena setelah saya verifikasi 2 langkah, saya tidak pernah hangus lagi. Sampai sekarang itu tidak pernah hangus pendapatan. Jadi kalau teman-teman pendapatannya masih hangus, coba verifikasi 2 langkah. Kemudian pada hari Rabu 10 Maret 2021 itu ada perubahan aturan yang dulunya itu tidak perlu memasukkan informasi pajak, sekarang jadi memasukkan informasi pajak. Nah, itu ada perubahan aturan. Jadi pada hari Rabu itu saya harus ngisi informasi pajak. Kemudian Minggu 11 April 2021 ini untuk pertama kalinya ya di Google AdSense itu saya tercapai batas minimal gaji cair. Jadi tanggal 11 April itu tercapai batas minimal gaji cair, yaitu batas minimalnya itu 1.300.000. Saya sudah tercapai itu. Nah, lebih tepatnya saya tercapainya itu, saya dapat uangnya itu berapa ya? Di AdSense itu saya dapatnya itu, ini rupiah ya, saya dapat itu total pendapatan itu ya, pendapatan saya ini saya carikan ya, pendapatan saya itu nih 1.346.858 rupiah. Ini dalam rupiah ya. Nah, namun pada hari Rabu, pada tanggal 21 April 2021 harusnya kan dapat email ya. Dapat email, tapi saya tidak dapat email. Bahkan ini di AdSense itu ada tulisan seperti ini, pembayaran otomatis tertunda. Wah, itu langsung saya panik yakin, benar-benar panik.
Nah, sebesar ini ya, nah ini. Nah, 1.346.858. Nah, ini karena bayar apa namanya otomatis tertunda, saya panik kan. Ini kan apa ya? Bulan Ramadan itu, bentar lagi Lebaran, pendapatan kok malah tertunda. Itu panik itu. Teman-teman itu merasa panik atau enggak itu yang kemarin tertunda itu ya? Kalau nggak panik ya nggak apa-apa. Kalau saya itu panik, walaupun saya itu apa namanya lihat cari-cari di YouTube itu bilang tidak perlu panik ya, walaupun bilang gitu saya tetap panik. Ya mungkin tidak panik itu kalau saya itu jujur langsung tetap panik. Nah kemudian pada hari Kamis ya 22 April 2021 yaitu hari ini ya, pada pagi hari itu entah jam berapa, jam 8-an saya cek lagi itu ternyata sudah berubahnya menjadi pembayaran otomatis, tertundanya hilang, pembayaran otomatis rekening bank dan ya. Nah kemudian tadi ya sekitar setengah jam yang lalu yaitu jam setengah 4-an itu saya apa ya, saya cek lagi ke ATM dan ternyata ATM saya itu sudah naik, pendapatan saya itu ini ya itu bersih, tidak kena pajak sama sekali. 1.346.858 rupiah itu masuk ya, masuk tanpa terkena pajak, bersih. Jadi perjuangan saya itu sekitar 4 tahun 4 tahun kurang 2,5 bulan baru bisa gajian pertama, seperti itu ya. Ini ada tampilannya enggak di AdSense. Tadi itu saya sudah upload video di AdSense di video sebelumnya mengenai mengenai ini ya, mengenai pendapatan saya di AdSense itu. Tadi kan sudah masuk. Nggak tahu ini di Gmail itu sudah dapat email atau belum, saya belum ngecek ya. Ini coba saya cek ulang. Nah, kalau teman-teman pendapatannya sudah cair, ininya berubah menjadi 00 gini, 000 ini 1.346.858 rupiah. Emailnya sudah dapat apa belum? Nah, belum dapat email tapi sudah dapat gaji. Nggak tahu nih, saya nggak dapat email ini. Orang-orang bilang dapat email, tapi saya nggak dapat email, sudah dapat gaji. Ini masalahnya apa ya? Saya baru dapat ini tadi siang itu, saya ngecek belum tuh. Jam 12:30 itu. Nah, cek ATM itu ini kan 3:30. Tadi itu ya, hari ini pukul 12:30 ya, 13.30 itu ATM itu masih belum cair. 3:30 saya cek lagi itu sudah cair. Nah, ini menjadi 00 gini, pendapatan sudah cair. 1.346.858 rupiah sudah cair. Tapi nggak dapat email, nggak dapat email. Mungkin untuk teman-teman dapat email atau enggak. Sini ya tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu perjalanan saya itu lama sekali baru bisa cair. Mungkin kalau teman-teman itu paling cuma 2 bulan sudah dari perjuangan pertama sampai 2 bulan, 3 bulan, maksimal 6 bulan apa berapa itu paling sudah pada cair. Kalau saya itu lama. Tapi untungnya itu pas ini ya, pas bulan Ramadan
mau buat lebaran malah cair. Wah, ini pas krisis pula. Wah, pas ini cairnya di waktu yang tepat ini menurut saya. Nah, jadi yang terakhir harapan saya itu ya, semoga untuk kedepannya jaraknya tidak selama ini ya, tidak sampai 4 tahun untuk cair. Kalau berdasarkan hitungan saya itu, kalau trafiknya masih tetap segini, saya butuh 500 hari untuk mencapai cair. Tapi saya ingin berusaha supaya lebih cepat. Gitu. Saya akan berusaha lagi supaya pendapatan saya cairnya lebih cepat, nggak sampai 1 tahun. Semoga tidak sampai 1 tahun itu sudah cair lagi. Nah, kalau perlu itu doakan saja bisa suatu saat bisa cair tiap bulan. Ya, kurang lebih demikian ya perjalanan saya selama jadi YouTuber sampai gaji pertama. Mungkin teman-teman itu nasibnya lebih baik, gitu, bisa caranya lebih cepat, gitu, nggak kayak saya. Ini hanya cerita saja, kurang lebih demikian video saya kali ini. Sekali lagi doakan supaya saya bisa cair lebih cepat dan bisa cair lagi untuk pencairan kedua bisa lebih cepat daripada sekarang, gitu. Doakan saja. Gitu. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, dan berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai, dan juga terima kasih sudah mendoakan saya supaya bisa cair tiap bulan.